We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Mas Yula Setiawidi, seorang seniman Siang Pak Banyuwangi. Iya. Melukis itu sentimental kata Anda, Mas. Iya. Seberapa sentimentalkah? Apakah tanpa sentimental Anda tidak bisa melukis? Silakan. Iya. Sebenarnya kalau berbicara tentang sentimental, mungkin hampir semua orang mengetahui. Cuman kan untuk profesi saya sebagai pelukis kayak gitu kan. Nah, jadi yaitu sebagai ketajaman, sebagai kayak pisau bedah untuk sebuah operasi kayak gitu, untuk membedah sesuatu gitu. Jadi sebagai alat untuk membedah sesuatu lebih dalam gitu sentimental itu. Tapi sebenarnya butuh digarisbawahi kalau sentimental itu sebenarnya kepekaan perasaan yang sebenarnya harus kita bisa kontrol gitu. Tapi kalau kita nggak bisa mengontrol ya arahnya malah ke negatif gitu. Kita lebih pemarah, kita lebih intinya lebih apa ya? Kita punya perasaan yang lebih untuk terhadap seseorang tapi lebih ke negatif gitu. Tapi kalau dimaksimalin dengan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kita menjadi lebih baik gitu. Jadi kita lebih peka, terus terhadap seseorang kita nggak seenaknya gitu kan. Nah gitu, kita bisa lebih menghargai seseorang. Seperti itu. Oh, saya tanyakan gitu. saya tanyakan untuk selanjutnya. Iya. Anda menulis tidak ada keindahan yang muncul di permukaan. Lihatlah ke dalam seperti berlian yang terkurung dalam bongkahan batu. Hanya kelayaan dan mampu untuk mendapatkannya. Nah, Mas, Iya. bagaimana melihat keindahan lukisan jika keindahan itu dilihat ke dalam, Mas? Silakan. Iya. Sebenarnya untuk melihat jauh ke dalam sebuah kita melihat kayak gitu seperti kita melihat lukisan konteksnya. Itu juga dipengaruhi oleh personal individu punya pengalaman empiris kayak gitu. Dan itu juga menjadi picuan untuk kita bisa masuk ke dalam gitu untuk menikmati karya gitu. Tapi untuk kisi-kisinya untuk melihat karya sebenarnya kita perlu tenang, perlu diam, perlu mengamati gitu dari sebuah karya seni gitu. Untuk seperti lukisan gitu. Ada pengalaman menarik saat saya mengunjungi pameran di Art State Singapura itu ada pengalaman menarik pribadi saya gitu. Ketika masuk ke ruangan ada satu karya yang membuat saya untuk mendekat gitu, untuk saya ayo dekati aku kayak gitu. Saya berjalan dan mendekati karya itu langsung itu spontan karena ruangannya begitu besar dan saya melihat karya waktu itu karyanya seniman Jerman yaitu Anselm Kiefer. Nah, di situ saya melihat betapa sakitnya seniman ini membuat karya gitu kan. Kalau nggak sakit nggak mungkin tercipta itu karya-karya yang spektakuler kayak sentimental itu gitu. Sampai pecahan gelas itu masuk di situ. Terus cat sangat tebal dan goresannya jiwanya tersampaikan walaupun kita nggak berbicara langsung dengan senimannya gitu. Nah di situ sensitivitas
kepekaan perasaan itu saling ngobrol kan, saling berbicara gitu kan. Wah, ini keren banget sih sebenarnya ketika kita memahami hal itu, kita selalu berinteraksi gitu dengan ya mungkin kita bisa berinteraksi dengan alam, benda, dan sekitarnya seperti itu, Pak. Tapi itu dilatih ya, Mas, ya? Iya, sebenarnya pengamatanku untuk itu kita peka terhadap sesuatu itu pasti dilatih gitu. Kita mengenali gitu. Terus kecerdasan emosional ini yang mengontrol gitu. Kayak gitu. Kalau logika kita secara kecerdasan intelektual kita cuman bisa mengamati ini bener nggak, ini baik enggak gitu. Kita arahnya lebih ke positif aja gitu. Jangan sampai sensitivitas kita ini hanya menyakiti diri kita sendiri dan nggak berbuah apa-apa gitu. Itu. Wow. Iya seperti itu, Pak. Heeh. Saya lanjutkan, Mas, ya. Ya, boleh, Pak. Walau kursi itu nampak tak jelas, aku sudah berusaha membuat kursi itu dari tumpuan luka untuk membuatmu nyaman. Dan kini kau benar-benar nyaman. Iya. Nah, Iya, kita tahu kamu di sini adalah teddy bear, Mas. iya. Kita tahu kamu di sini adalah teddy bear, tetapi seberapa pentingkah teddy bear untuk Anda? Silakan. Iya, sebelum menjawab pertanyaan itu sebenarnya ini karya pribadi saya yang saya tidak jual dan saya simpan mungkin nggak tahu sampai kapan gitu karya itu. Sebenarnya teddy bear itu seseorang, Pak, bukan saya sebenarnya gitu. Nah, cuman di situ potongan karya saya yang apa ya, ada pengalaman privasi gitu. Jadi tapi saya ingin bercerita, tidak apa-apa sih sebenarnya untuk berbagi gitu. Jadi dari proses itu sebenarnya saya ingin berbicara tentang saya berusaha kayak gitu. Saya berusaha di suatu titik, tetapi kenyataan itu tidak berpihak pada saya seperti itu. Tapi tumpukan luka itu sebenarnya hasil usaha saya untuk menjadi membuat seseorang itu menjadi lebih baik seperti itu. Jadi bukan membangun diri saya sebenarnya, tapi membangun seseorang seperti itu. Tapi dampaknya juga akan sedikit banyak membangun pribadi saya untuk jadi lebih baik itu, untuk mengenali lebih jauh lagi perasaan yang sebenarnya seperti apa, terus apa ini pengaruh dari logika seperti itu. Iya, seperti itu. Luka luka itu putih, Mas, untuk Anda? Eee, menurut saya pernah ingin merasakan eee, hal yang paling sakit itu gimana sih cara menikmati sakit, seperti itu. Saya selalu punya pertanyaan-pertanyaan di luar, apa ya, hal yang wajar gitu. Karena untuk mengetahui sesuatu hal yang kita harus pahami, kita harus banyak sudut pandang gitu, nggak cuman satu sudut pandang gitu, kita bolak-balik kayak gitu kan. Aku pingin merasakan hal yang sakit, tapi saya nikmati gitu. Dan itu memang bisa dinikmati dan nikmat seperti itu. Tapi memang ada titik di mana manusia itu di luar kendali seperti itu. Sebenarnya untuk berbicara karya itu ada jauh dari pengalaman saya, Pak, sebagai seorang perupa gitu. Jadi saya melukis menggunakan darah saya sendiri pun pernah gitu. Gitu. Jadi saking apa ya, saya mungkin ya saking tidak percaya terhadap manusia seperti itu. Saya selalu awalnya banyak banyak eee, apa ya, banyak hal masalah terhadap sesama manusia gitu. Saya banyak belajar dari hewan seperti anjing. Saya dulu ya saya seorang muslim, tapi saya belajar dari seekor anjing gitu. Ada 6 ekor kayak gitu. Itu banyak saya belajar dari dia itu gitu. Dari alam, tanaman kayak gitu. Saya melihat permasalahan itu di sekeliling aja gitu. Itu
bagian hal yang paling paling terdekat dari kita gitu. Seperti kita melihat pohon yang kering. Pohon yang kering yang tidak bisa menjatuhkan daunnya, dia akan mati gitu. Tapi pohon yang kering yang bisa menjatuhkan daunnya, dia akan tetap tumbuh, survive. Seperti daun kering itu simbol sebagai masalah kehidupan manusia. Manusia kalau nggak bisa menyelesaikan masalah satu persatu, ya sama seperti nasibnya seperti pohon itu gitu. Sebenarnya banyak Pak untuk cerita ke flashback yang lebih mendasari nilai-nilai kenapa saya apa ya, sentimental itu sebagai pisau bedah untuk mengetahui dan memahami sesuatu hal gitu. Gitu Pak. Tapi apakah ada titik poin di mana kita nggak menggunakan sentimental, Mas? Sebenarnya ada ketika kita ya awal sentimental itu dilakukan di titik-titik tertentu gitu. Tapi ketika ketika kita berhadapan dengan sesuatu hal yang bersifat formal seperti itu, ya kita memakai pikiran dulu, logika gitu. Tapi ketika jalan ini mulus atau ya kita fine-fine aja, tapi kalau jalan ini tidak mulus, kita memakai kepekaan-kepekaan itu. Tapi secara karena saya sudah ini ya, apa ya, udah terbiasa gitu. Jadi mau nggak mau saya tetap pakai itu. Tetap tetap pakai sedikit walaupun kadarnya sedikit itu tetap pakai itu. Jadi saya lebih lebih menghargai seseorang daripada melihat diri saya sendiri dulu gitu. Saya akan menempatkan diri saya terhadap orang itu gitu. Lebih banyak gitu. Dan nggak peduli ketika orang lain itu menyakiti diriku gitu. Saya udah fine gitu, ikhlas saja gitu. Jadi yang penting jangan saya yang melakukan hal yang negatif, yang penting jangan saya gitu. Wow. Ada lagi nih, Mas. Iya. Mas. Ikan asin, Mas. Iya iya iya. Itu saya beli di pasar itu. Ikan asin atau ikan laut dan beberapa jenis lainnya menjadi objek di beberapa lukisan Anda, Mas. Iya. Seberapa sentimentalkah ikan asin dalam hidup Anda? Silakan. Iya. Sebenarnya untuk bicara ikan ini jauh 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 di apa ya, dekat di kehidupan saya gitu. Ketika di Jogja itu kan jauh dari pantai kayak gitu kan. Kita jarang menemui ikan kalau enggak ke pasar, ke supermarket kayak gitu. Nah, cuman karena saya lahir lahir di Jember terus besar di Banyuwangi. Di Banyuwangi rumah saya belakang ya sekitar berapa ya sekitar 1 kilo kurang lah. Itu udah pantai gitu, 15 menit jalan itu udah pantai gitu. Dan pengalaman untuk berbicara ikan itu pengalaman saya sama orang tua, yaitu ibu gitu. Ketika ke pasar saya ikut melihat ikan yang segar seperti apa, cara menilai ikan yang segar seperti apa, kayak gitu. Tapi saya dapat pelajaran itu dari orang tua, terus ketika saya bertanya-tanya tentang ikan, kenapa sih saya harus melukis ikan? Kenapa sih ikan itu ada ketertarikan tertentu di kehidupan saya? Mungkin itu udah menjadi pengalaman empiris yang lama gitu. Cuman saya tarik kembali gitu ketika mempertanyakan ikan gitu. Nah, ketika melihat ikan, hal yang segar itu dari mata gitu. Dari mata kita lihat ikan yang paling segar gitu. Jadi mata itu kita bisa melihat mata ikan itu kalau segar itu dia dia jernih gitu. Jernih ndak pucat. Itu ikan yang segar gitu. Terus kedua kedua ikan itu di apa ya? Ikan itu disentuh, dipencet dagingnya gitu, dia balik lagi semula balik gitu. Tapi kalau dia nggak balik ya itu udah formalin gitu. Nah, tapi melihat permasalahan itu terus saya refleksi ke diri saya gitu, mengamati, oh ikan itu kenapa terlihat segar itu dari mata gitu.
beberapa saya ada riset kecil kayak gitu, ternyata omega 3 yang paling tinggi di kepala gitu. Jadi pembusukan ikan itu dimulai dari kepala. Nah, saya membenturkan analogi itu terhadap diri saya sendiri sebagai lahir sebagai seorang pemimpin, walaupun memimpin diri sendiri dulu gitu, dan lingkungan, keluarga, sekitar gitu. Nah, di situ saya menemukan ada filosofi gitu, seperti pembusukan ikan itu dari kepala dan suatu golongan atau kelompok atau negara itu dipengaruhi oleh pemimpin. Pemimpin ketika pemimpin itu busuk, itu akan ikut itu ke rakyatnya itu atau ke golongannya itu gitu. Jadi nggak ada apa ya, ikan itu busuk dari badan dulu gitu. Ya itu bisa terjadi ketika ada faktor lain gitu, faktor X gitu. Tapi yang omega 3 tertinggi itu ya di kepala, bagian kepala, dan pembusukan dimulai bakteri di situ gitu. Jadi itu saya tarik gitu. Itu saya jadikan pelajaran buat saya gitu sebagai seorang pemimpin gitu. Nah, di situ sentimental itu sebenarnya membeda itu dulu gitu. Baru kecerdasan intelektual menerjemahkan, spiritual mendukung kayak gitu. Terus transcendental juga bergabung di situ. Jadi di situ kompleks sebenarnya. Sentimental itu kalau orang sekarang bilang baper gitu. Tapi kata baper itu menjadi hal yang negatif. Negatif ya. Iya, itu sangat sayang sekali ya. Seharusnya ketika kita mengenal baper itu kita harus mendalami itu. Perasaanku bener nggak sih? Gitu kan. Apa yang dia maksud sama apa yang aku maksud bener nggak sih gitu. Itu sebenarnya alat komunikasi juga gitu. Bukan bukan alat komunikasi verbal sih sebenarnya, tapi itu punya 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 ikatan yang spontan dan itu otomatis gitu ketika kita sama-sama punya frekuensi yang sama gitu. Oke, ini Mas ada ikan lagi Mas. Iya, boleh boleh. Apa arti dari foto ini Mas? Iya, sebenarnya itu pengalaman ya nggak lepas dari pengalaman saya sebenarnya apa yang saya buat. Eee, Ketika saya menghadapi permasalahan itu secara tidak sengaja ketika saya kehujanan seperti itu secara apa ya, badan menerima itu ketika kita kehujanan seperti itu, ketika kita dapat masalah kayak gitu itu kayak plong ikut air itu yang jatuh gitu. Jadi saya memaknai ketika hujan itu fish rain itu ya. Fish rain itu ya hujan ikan gitu, fenomena yang ada di mana saja bisa terjadi gitu. Cuman saya analogikan sebagai uh, dalam pandangan Muslim gitu dengan keyakinan saya, hujan itu satu titik hujan itu dikawal oleh satu malaikat kayak gitu. Ternyata keberkahan hujan itu di situ. Saya merasakan dulu, saya tidak melihat secara pengetahuan gitu, tapi saya merasakan dulu. Oh, kenapa hujan ini membuat saya nyaman gitu. Gitu. Seperti ya menyelesaikan ini sih. Kita sedikit dapat refresh kayak gitu. Tenang kayak gitu. Dulu saya ya hujan-hujanan itu tengah malam jam 11 gitu di depan kos gitu udah tidur aja hujan gitu sampai dikira orang gila kayak gitu. Ya saya bukan nggak peduli orang lain gitu, tapi ketika saya lakukan seperti itu mungkin orang lain yang akan bertanya, ingin tahu apa, kenapa gitu. Jadi pengetahuan itu ya juga bisa dimiliki orang lain gitu. Ya menarik sih gitu. Jadi cuman sebatas itu sih. Hujan bagi saya ya itu keberkahan kayak gitu. Dan itu membuat badan saya lebih rileks, Tiap kali nyaman. hujan pasti hujan-hujanan. Untuk sekarang tidak seperti itu. Waktu itu emosinya masih belum bisa terkontrol gitu. Jadi secara spontan itu terjadi gitu. Tapi ketika spontan itu terjadi,
tapi saya benar-benar merasakan hal yang nikmat, hal yang nyaman seperti itu. Dan saya pahami, saya ingin memahami itu terus mencari tahu dan membaca beberapa buku terus, dan kebetulan di Islam juga ada gitu, di keyakinan saya gitu tentang hujan gitu. Nah, di situ baru saya, oh ya gitu. Tapi ketika sekarang ini apa ya, lebih 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 diem gitu, nggak seperti dulu. Kalau dulu banyak eksperimental terhadap diri gitu. Jadi saya pernah mengalami di mana titik saya tidak percaya adanya takdir kayak gitu. Dan saya eksperimen tentang itu gitu. Jadi saya percaya Tuhan, tapi saya tidak percaya takdir gitu. Karena pada waktu itu saya apa ya, banyak ya intinya protes ya terhadap Tuhan mungkin. Saya melakukan banyak hal yang tidak di luar agama kayak gitu. Saya bersifat lebih banyak menolong gitu, tapi saya tidak mengukur. Saya menolong seseorang ya udah ikhlas gitu, nggak ada tendensi, nggak ada berpikir dia gimana, apa dia bisa bales kayak gitu, nggak ada gitu, pure murni gitu. Tapi di titik saya tidak mendapatkan dampak itu gitu. Ketika saya jatuh, tapi saya tidak dapat dampak itu gitu. Apa yang kita tuai itu yang apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu. Itu saya tidak dapat gitu. Tapi mungkin itu sebenarnya proses gitu. Sebenarnya proses sebenarnya ya belum belum waktunya untuk menuai gitu. Cuman mungkin pikiranku sesederhana itu untuk memaknai sebuah hidup itu. Kita memberi ya mereka bakal ngasih kembali gitu. Tapi sebenarnya itu kepolosan saya. Kepolosan saya untuk mencari jati diri kayak gitu. Jadi saat saat saya mempertanyakan tentang takdir itu, ya sudah, orang melihat saya bunuh diri. Saya memecah waktu itu ada botol bir yang ya di sebelah kos-kosan itu, saya pecat di tembok 3 kali, itu nggak pecah. Tapi sebelum memecah itu saya berdoa kepada Tuhan, kalau saya diizinkan untuk hidup, ya saya bakal hidup gitu. Tapi kalau saya ditakdirkan untuk mati sekarang, saya mati karenamu gitu, bukan bukan karena saya bunuh diri gitu. Saya ingin memastikan takdir itu ada gitu. Ternyata botol itu nggak pecah gitu, temboknya yang hancur dan orang-orang berlarian menuju kamar saya, lalu dia mengatakan, "Istighfar Yul, istighfar," gitu. "Kamu jangan bodoh," katanya. Aku bilang, "Aku nggak bodoh, aku lagi berkomunikasi dengan Tuhan ini," gitu kan. Dan orang ketawa semua, dikira aku udah gila itu. Ya seperti itu, banyak 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 yang membuat, eee, diriku jadi lebih tenang gitu, jadi lebih ikhlas kayak gitu. Itu banyak hal sih gitu, banyak proses. Anda masih tinggal di Banyuwangi, Mas? Masih karena ada rumah orang tua gitu, cuman 1 tahun sekali saya pulang ke Banyuwangi. Oh, Heeh, sekarang tinggal di mana? di Jogja. Oh, di Jogja. Iya, Oke, oke. saya di Jogja berkesenian kayak gitu. Wow, wow, banyak ya yang tinggal di Jogja hanya untuk berkesenian ya? Banyak sekali Pak, banyak Banyak sekali. sekali, iya. Heeh, dan itu kalau kita pikir secara logika, untuk hitung-hitungan bisnis, udah di luar hitung-hitungan bisnis itu kalau untuk kita kerja loh. Kan pelukis ini profesi gitu. Tapi kalau dihitung-hitung bisnis itu nggak masuk lah, Pak. Wow, wow. Iya. Nah, ini nggak mudik, Mas? Iya, ini kebetulan saya di Banyuwangi kan. Nah, Oh, ini di heeh, Banyuwangi. saya kebetulan tanggal 29 kemarin saya pulang gitu. Wajib itu pulang karena hari raya itu harus ngunjungin orang tua gitu, kumpul sama keluarga gitu. Wah, wah. Iya, Pak Sutoyo. Pak Sutoyo di mana ini? Saya di Surabaya, Mas. Oh ya, Saya pikir Anda orang Osing, Mas. eee, mungkin kalau orang Using kakek saya gitu dari Oh, heeh, kalau ibu kan asli Banyuwangi.
Ibu Hmm. asli Banyuwangi, kalau bapak asli Tulungagung karena eh, dia nikah sama ibu terus jadi tentara gitu, jadi prajurit waktu Perang Timur Timur itu. Nah, terus tinggal di asrama Jember gitu. 509 gitu. Saya lahir di situ. Tapi cuman berapa umur 8 bulan apa ya? Apa 1 tahun itu terus pindah langsung ke Banyuwangi. Apa? Jadi saya tahunya di Banyuwangi. Angkatan darat atau Iya, angkatan? Angkatan Darat, Kostrat. Oh, Iya. oke, oke. Oh, berarti sampai dikirim ke Timur-Timur berarti ya? Iya, waktu itu sampai kirim ke Timur-Timur. Wow. Iya, didikan tentara militer. Anda nggak mau jadi militer, Mas? Sebenarnya waktu dulu cita-cita pengen seperti Bapak gitu, tapi ketidaktahuan saya terhadap profesi bapak saya gitu. Terus ibu mencegah gitu. Kebetulan ya istilahnya keluarga banyak yang di angkatan sama guru gitu. Gitu. Jadi ibu mencegah nggak usah udah tentara-tentaraan gitu. Udah kamu terserah jadi apa itu. Mau jadi guru atau apa gitu terserah lah. Yang penting jangan tentara gitu. Udah cukup bapakmu gitu. Yang susah itu cukup bapakmu gitu. Waktu itu kan mau dikirim ke Kamboja juga waktu itu. Cuman ibu udah melarang karena udah bertahun-tahun di timur-timur kayak gitu. Oh, oke. Timur-Timur jadi negara sendiri terus balik ke sini? Iya, balik sendiri itu. Oh, wow, wow. Iya. Terima kasih Mas atas sharing ya. Iya, saya sangat terima kasih Pak sama Bapak Sutoyo yang selalu Kita rendah hati. kita ketemu di Jogja atau di Banyuwangi? Oh, boleh Pak, boleh. Siap, siap. Boleh. Ntar Oke. saya pameran saya undang loh Pak. Oh, ada rencana pameran? Iya, tanggal 25 ini di Art Hotel. Kebetulan tahun ini agendanya di Langgeng September dan di Red Base Agustus. Ada 3 pameran rencana ini gitu. Tapi tanggal 25 yang paling dekat di Art Hotel. Gitu. Wow, ikan juga, Mas? Enggak, Oh, sebenarnya enggak. saya dulu memang saya disebut pelukis ikan gitu kan. Saya orangnya kan suka berpikir dan nggak suka diam di tempat gitu. Jadi yang saya sebut sebagai karakter seorang seniman itu nggak cuman objek gitu, nggak cuman subjek matter gitu, tapi lebih kepekaan apa sih yang kita punya di dalam diri gitu. Makanya secara visual itu sebenarnya jauh kita mengamati ketika kita mengamati sesuatu ya kita butuh perenungan di situ. Ada simbol-simbol, ada itu. Kalau cuman karakteristik seorang seniman dimaknai sebagai sebuah objek gitu itu menurut saya ya sedikit terkurung di situ gitu. Pikiran kita terkurung, wawasan kita terkurung gitu. Saya suka sesuatu yang luas masih. Oke, terima kasih Ya, Mas Yula atas terima waktunya. kasih.